Teman-teman pernah dengar moderasi beragama nggak? Apa sih moderasi beragama itu? Yuk kita bahas. Moderasi beragama yaitu memahami dan meyakini kebenaran agama sendiri tanpa menyalahkan kebenaran agama lain. Atau dengan kata lain, kita menghormati penganut agama lain. Ingat, moderasi beragama, bukan moderasi agama. Kalau agama yang dimoderasi, bahaya dong. Yang dimoderasi itu cara memahami, cara berpikir, dan cara menjalankan agama. Ruang lingkup moderasi beragama fokusnya bukan pada ajaran agama ya, tapi lebih ke cara memahami dan cara mengamalkan ajaran agama yang memfokuskan pada aspek kedamaian dan juga persatuan untuk menghindari adanya kekerasan. Sebagaimana disebutkan dalam Quran Surat Al-Anbiya ayat 107 yang berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim, wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Maksud kata rahmat dalam surat tersebut yaitu kita sebagai umat Islam harus bisa menjadi contoh dalam menciptakan kedamaian dan kemaslahatan kepada sesama manusia dan alam sekitar. Jadi kesimpulannya, ruang lingkup moderasi beragama terletak pada cara memahami, cara berpikir, dan juga cara menjalankan agama tersebut. Dengan kata lain, moderasi beragama adalah budaya beragama. Nah, setelah kita bersama-sama membahas apa pengertian dari moderasi beragama, kemudian ruang lingkup moderasi beragama, sekarang kita akan membahas tentang indikator atau ciri moderasi beragama. Ciri moderasi beragama itu ada 4 aspek ya. Yang pertama yaitu aspek kebangsaan, yang kedua aspek cara beragama, yang ketiga aspek kehidupan sosial, kemudian yang keempat adalah aspek tradisi. Yuk kita bahas. Aspek yang pertama yaitu aspek kebangsaan. Kita sebagai warga negara Indonesia yang memiliki dasar negara yaitu Pancasila, kita harus bisa menerima bahwa ideologi bangsa negara Indonesia itu adalah Pancasila, di mana dalam sila pertama sudah tertulis bahwa ketuhanan yang Maha Esa, di mana di sila pertama ini sudah mencakup semua umat beragama yang ada di Indonesia. Jadi kita sebagai umat Islam tidak boleh punya pikiran untuk mengganti ideologi Pancasila menjadi ideologi Islam. Aspek yang kedua yaitu aspek cara beragama. Dalam menjalankan ibadah, kita harus menerapkan sikap toleransi. Toleransi di sini tidak hanya kepada sesama muslim saja ya, tetapi juga kepada umat agama lain. Aspek yang ketiga yaitu kehidupan sosial. Dalam menjalani kehidupan sosial, tentu saja ada konflik dan permasalahan yang terjadi. Dalam menyelesaikan permasalahan ini harus sesuai dengan hukum dan aturan yang berlaku. Tentu saja dengan cara yang damai dan anti kekerasan. Aspek yang keempat yaitu aspek tradisi. Tradisi di sini ada 2. Yang pertama, tradisi yang lahir dari ajaran agama seperti tahlil, ziarah kubur, dan lain sebagainya. Kemudian tradisi yang kedua yaitu tradisi yang lahir tidak dari ajaran agama seperti sedekah laut, sedekah bumi, dan lain sebagainya. Nah, kita tidak boleh menyalahkan tradisi-tradisi yang dilakukan oleh orang-orang karena kita itu harus menghargai adanya perbedaan tradisi yang dilakukan oleh sesama kita. Nah, itu dia penjelasan mengenai moderasi beragama. Mulai dari pengertian moderasi beragama, ruang lingkup moderasi beragama, dan indikator moderasi beragama. Terima kasih sudah menyaksikan sampai akhir. Semoga video ini memberikan manfaat untuk teman-teman semua. Bye-bye.